Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari akuntansi manajerial kelas A akan mempresentasikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Next. Berikut merupakan anggota kami yaitu ada Eva NRP 02, Fahri NRP 108, Baskoro Aji NRP 107 dan Arsy NRP 106. Di sini yang pertama ada pusat desentralisasi dan tanggung jawab. Yang pertama, sistem akuntansi bertanggung jawaban adalah sistem yang mengukur hasil setiap pusat bertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat mereka. Terus perusahaan dengan banyak pusat tanggung jawab biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola aktivitas mereka yang beragam dan kompleks, yaitu terpusat atau terdesentralisasi. Dalam pengambilan keputusan terpusat, keputusan dibuat di tingkat paling atas dan manajer tingkat bawah ditugasi untuk mengimplementasikan keputusan ini. Terus pengambilan keputusan yang terdesentralisasi memungkinkan manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kunci yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Terus desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dalam sebuah perusahaan. Next. Terus gambar berikut menyebarkan perbedaan antara perusahaan yang tersentralisasi dan yang terdesentralisasi. Next. Selanjutnya ada alasan kenapa perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi, yaitu ada 4. Yang pertama untuk memudahkan pengumpulan gunakan informasi lokal, terus yang kedua untuk memfokuskan manajemen pusat, yang ketiga untuk melatih dan memotivasi manajer segmen, dan yang terakhir untuk meningkatkan persaing serta mengekspos segmen ke kekuatan pasar. Next. Selanjutnya ada divisi di perusahaan terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan menciptakan unit yang disebut divisi. Salah satu cara di mana divisi dibedakan adalah dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Sebagai contoh di sini divisi PepsiCo yang termasuk merek Frito-Lay, Gatorade, Quaker, dan Tropicana serta divisi minuman ringan andalannya. Next. Terus divisi juga dapat dibuat sepanjang garis geografis. Contohnya UAL yang induk dari United Airlines memiliki sejumlah divisi regional termasuk Asia Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Terus perbedaan cara ketiga divisi adalah dengan jenis tanggung jawab yang diberikan kepada manajer divisi. Di sini pusat penanggung jawaban adalah segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan tertentu. Next. Terus jenis utama pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama pusat biaya, di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan, di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Terus ada pusat laba, di mana manajer bertanggung jawab atas penjualan dan biaya. Terus yang terakhir ada pusat investasi, di mana manajer bertanggung jawab atas penjualan, biaya, dan investasi modal. Untuk return of on investment, ROI adalah metrik keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur kemungkinan memperoleh pengembalian dari investasi. Untuk rumusnya, ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Next. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ROI adalah yang pertama, profit margin. Ini adalah persentase yang memperlihatkan besarnya keuntungan bersih dari semua penjualan produk. Profit margin bisa mengukur tingkat laba yang diperoleh perusahaan dan hubungan dengan penjualan. Yang kedua, perputaran kegiatan operasional. Kecepatan berputarnya aset dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Selama kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan adalah sudah tepat atau belum.
Semakin cepat perputaran operating assets, maka bisa menghasilkan nilai lebih besar kepada investor. Next. Next. Untuk contoh soal ROI, pada 9 November 2001, perusahaan Pak Agus yang bergerak di bidang mebel mencatat total penjualan sebesar 240 juta. Sedangkan pada laporan keuangan, modal yang digelontorkan selama 1 tahun adalah 120 juta. Dari sini diketahui apabila keuntungan sebesar 120 juta. Pertanyaannya, berapakah ROI perusahaan Pak Agus? Jawabannya adalah ROI sama dengan 240 juta dikurangi 120 juta dibagi 120 juta dikali 100%, sama dengan 50%. Next. Selanjutnya adalah residual income. Adalah perbedaan antara pendapatan operasional dan pengembalian dolar minimum atas penjualan. Residual income dapat digunakan sebagai ukuran seberapa baik laba bersih dicapai dari atas target laba perusahaan. Jika residual income yang dihasilkan lebih besar dari 0, maka profit yang dicapai berada di atas target profit. Jika sisa laba yang dihasilkan kurang dari 0, maka laba yang dihasilkan masih di bawah target laba. Sekalipun sisa laba yang dihasilkan 0, laba yang diperoleh sesuai dengan laba yang diinginkan. Untuk rumusnya sendiri adalah operating income dikurangi minimum rate of return dikali average operating asset. Next. Untuk contoh perhitungannya seperti ini. PT Sumber Bekeka mempunyai aset operasional sebesar 100 juta dengan laba bersih senilai 12.500.000 dan minimum return on asset adalah 50%. Maka dari berdasarkan perhitungan residual income didapatkan minus 2.500.000. Dengan demikian, besarnya pendapatan bersih dari PT Sumber Berkah masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Next. Untuk kelebihan menggunakan residual income sendiri adalah dapat 3, yaitu yang pertama, aktiva dengan risiko yang berbeda dapat menggunakan tingkat ekuitas yang berbeda, kemudian memungkinkan semua pusat laba yang mengejar tujuan yang sama untuk pusat investasi yang sebanding, dan manfaat ekonomi yang memperhitungkan penghasilan minimum yang harus dicapai melalui aktiva. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu kinerja yang dibatasi untuk satu periode saja akan membuat manajer pusat laba lebih berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek. Metode perhitungan depresiasi yang dipakai oleh perusahaan akan mempengaruhi residual income dan perbandingan langsung itu. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Arsy. Selanjutnya ada economic value added atau EVA. Pada dasarnya EVA adalah pendapatan residual dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual bagi perusahaan. Dikatakan bahwa jika EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan. Jika EVA negatif, maka perusahaan menghancurkan kekayaan. Rumus EVA yaitu after tax operating income dikurangin actual percentage cost of capital dikali total capital employed. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari EVA sendiri. Jadi yang pertama untuk kelebihannya, jika kinerja suatu pusat investasi diukur menggunakan EVA, maka investasi yang menghasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA dan hal tersebut akan lebih menarik bagi manajer. Yang kedua, perbedaan tingkat suku bunga dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda. Ketiga, EVA memiliki hubungan yang positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Yang keempat, dengan menggunakan perhitungan EVA, maka seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Dan selanjutnya yang kekurangan, yang pertama, analisis EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap. Yang kedua, karena nilai buku bersih yang tinggi dalam beberapa tahun pertama, EVA untuk sementara menjadi beban bagi investasi baru. Yang ketiga, pada kenyataannya, proses perhitungan EVA membutuhkan perkiraan biaya modal yang terutama sulit bagi perusahaan yang belum terbuka, sehingga penerapan EVA tetap sulit. Selanjutnya ada penetapan harga, yaitu harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian dari perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer adalah masalah yang kompleks. Dampak pada divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Harga yang dibebankan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembelian dan pendapatan divisi penjualan. Keuntungan kedua divisi serta evaluasi dan kompensasi manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Lalu kebijakan
Pandangan divisi penjualan dan divisi pembelian harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan ini dengan mengidentifikasi harga minimum yang bersedia diterima oleh divisi penjualan dan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh divisi pembelian. Selanjutnya itu harga pasar. Jika ada pasar luar yang kompetitif untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer terbaik adalah harga pasar. Harga pasar jika tersedia adalah pendekatan terbaik untuk transfer pricing. Karena divisi penjualan dapat menjual semua yang dihasilkan pada harga pasar. Transfer secara internal dengan harga yang lebih rendah akan membuat divisi menjadi lebih buruk. Selanjutnya, harga transfer berbasis biaya. Tidak ada harga pasar luar yang bagus. Hal ini dapat terjadi karena produk yang dialihkan menggunakan desain yang dipatenkan milik perusahaan induk. Kemudian perusahaan dapat menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berbasis biaya. Lalu harga transfer yang dinegosiasikan berguna dalam kasus dengan ketidaksempurnaan pasar, seperti kemampuan divisi internal untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Kemudian biaya yang dihemat dapat dibagi oleh dua divisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.